warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ganis Lutfatunisa. Di video kali ini, Ibu akan menemani kalian belajar mengenai statistika, tepatnya yaitu mengenai penyajian data dalam bentuk gambar. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, agar dapat selalu belajar dengan semangat di rumah. Nah, di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan kepada kalian mengenai penyajian data dalam bentuk gambar. Ibu harapkan setelah kalian menonton video ini, kalian dapat memecahkan soal dalam bentuk penyajian data dalam bentuk gambar dengan gigih, rajin, tekun, dan juga selalu ingin mencari tahu hal-hal yang berhubungan dengan matematika. Ibu harapkan juga dengan kalian menonton video ini, kalian dapat menyajikan data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram dengan tepat ya anak-anak. Selamat menonton videonya. Penyajian data diagram gambar. Penyajian data berupa bilangan ke dalam bentuk gambar disebut dengan diagram gambar atau piktogram. Piktogram berguna untuk pemahaman yang cepat dan jelas. Selain itu, piktogram juga digunakan untuk membuat berbagai perbandingan. Agar kalian dapat memahami bagaimana penyajian data dalam bentuk diagram gambar, simak soal berikut ini ya. Diketahui, lulusan sebuah sekolah tari selama 5 tahun tercatat sebagai berikut. Tahun 2012 sebanyak 50 orang, tahun 2013 sebanyak 70 orang, tahun 2014 sebanyak 60 orang, tahun 2015 sebanyak 80 orang, dan tahun 2016 sebanyak 40 orang. Untuk menyusun data tersebut menjadi diagram gambar, diperlukan sebuah gambar untuk mewakili banyaknya data. Sesuai dengan judulnya, diagram gambar, maka kalian membutuhkan gambar untuk menyusun data dan menyajikannya. Cara menyajikannya nih, contoh bentuk diagram gambar atau piktogram adalah sebagai berikut. Misalkan kalian mempunyai satu gambar penari. Nah, satu gambar penari ini mewakili 10 orang dari data tersebut. Nah, karena di tahun 2012 kita sekolah tari tersebut memiliki 50 orang tari, maka kita gambarkan 5 orang gambar penari dengan satu gambarnya mewakili 10 orang. Lalu, data pada tahun 2013 dengan data sekolah lulusan tari dengan data 70 orang, maka kita gambarkan 7 gambar orang penari. Ingat, karena satu gambar mewakili 10 orang. Nah, catatannya, gambar tersebut mewakili berapa orang pada data itu tergantung diketahui pada soalnya. Jika pada soal ini satu gambar mewakili 10 orang, bisa jadi di gambar yang lain satu gambar mewakili 100 orang atau tergantung data yang diberikan pada data pada soal yang diketahui. Selanjutnya, pada tahun 2014 diketahui ada 60 orang lulusan sekolah tari pada sekolah tersebut. Nah, maka kalian simpan gambar sebanyak 6 orang penari karena mewakili 10 orang. Jadi ada 60 orang penari pada tahun 2014. Pada tahun 2015 terdapat 80 orang lulusan dari sekolah tari, maka kalian simpan 8 gambar orang penari pada tahun 2015. Nah, sekian cara agar kalian dapat menyajikan data dalam bentuk gambar atau biasa juga disebut piktogram. Kalian tinggal menyimpan gambar-gambarnya sesuai data yang diketahui pada soal ya anak-anak. Agar dapat lebih paham dan mengerti mengenai diagram gambar atau piktogram, simak contoh soal berikut ini.
Diketahui sapi peliharaan di Kecamatan Maju sebanyak, Desa Sukahati sebanyak 700 ekor, Desa Sukajaya sebanyak 600 ekor, Desa Sukamaju sebanyak 500 ekor, dan Desa Sukamulya sebanyak 800 ekor. Untuk menyusun data tersebut menjadi diagram gambar, diperlukan sebuah gambar untuk mewakili data. Nah, mari simak pembahasannya. Contoh berikut merupakan bentuk diagram gambar atau piktogram adalah sebagai berikut. Nah, satu sapi ini pada gambar mewakili 100 ekor. Di Desa Sukahati terdapat 600 ekor sapi, maka kita gambarkan 6 ekor sapi karena satu sapinya mewakili 100 ekor. Pada Desa Sukajaya terdapat 600 ekor sapi juga, maka kita gambarkan 6 ekor sapi. Lalu selanjutnya di Desa Sukamaju terdapat 500 ekor sapi, maka kita gambarkan dan kita simpan 5 ekor sapi. Selanjutnya di Desa Sukamulya terdapat 800 ekor sapi, maka kita simpan 8 ekor sapi. Seperti itu anak-anak, cukup mudah menurut Ibu mengenai diagram gambar atau piktogram asalkan kalian betul-betul membaca perintah soal yang diberikan pada setiap soalnya. Nah, agar kalian dapat lebih mengerti, coba di rumah latihan soal berikut ini. Dekat SDN Mekarjaya terdapat toko emas. Berikut data emas yang dijual selama 1 minggu. Nah, ada dari hari Senin sampai hari Minggu. Lalu pada keterangannya terdapat 3 buah emas mewakili 100 gram dan 1 mewakili 50 gram. Maka kalian tinggal simpan gambar-gambar yang sesuai dengan gambar. Seperti itu anak-anak. Sekian video pembelajaran kali ini mengenai penyajian data dalam bentuk gambar atau piktogram. Semoga kalian setelah menonton video ini, kalian dapat memahami bagaimana cara penyajian data dalam bentuk gambar atau piktogram. Semoga setelah menonton video ini juga kalian dapat menyelesaikan soal untuk penyajian data dalam bentuk piktogram dengan benar ya. Sampai berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.